Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, nama saya Gabriel Fredrik Silaban dengan ujung NIM 051 dari kelas L1, jurusan Ilmu Kelautan Universitas Sriwijaya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai isolasi bakteri dan makromorfologi. Jadi, nanti kita bakalan membahas bagaimana isolasi bakteri bekerja dan makromorfologinya. Oke. Nah, baik. Sebelum itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu, apa sih itu isolasi bakteri? Isolasi bakteri merupakan proses mengambil bakteri dari sampel lingkungan asal dan menumbuhkannya pada media buatan di laboratorium, sehingga diperoleh kultur bakteri murni yang hanya berisi satu jenis mikroorganisme saja. Jadi ini yang seperti saya bilang tadi itu proses mengambil bakteri dari sampel lingkungan asalnya. Maksudnya itu kita mengambil sampel lingkungan dari lokasi penelitian kita, kemudian kita bawa ke laboratorium untuk ditumbuhkan pada media buatan dan diperoleh nanti kultur bakteri murni yang hanya berisikan satu jenis mikroorganisme saja. Oke, selanjutnya apa sih tujuan dari isolasi bakteri ini sendiri? Tujuannya itu memisahkan, mengidentifikasi potensi dan juga sifat bakteri target dari campuran mikroba lain. Kita lanjut. Nah, jenis-jenis isolasi bakteri itu ada tiga, di mana yang pertama itu ada isolasi dari air laut, yang kedua isolasi dari sedimen laut, yang ketiga isolasi dari biota laut. Kita akan membedah satu persatu dimulai dari isolasi air laut. Isolasi dari air laut ini merupakan sampel diambil dari lokasi tertentu. Kemudian dilakukan pengenceran bertingkat air sampel untuk mengurangi jumlah sel bakteri yang terlalu padat. Maksudnya di sini, setiap larutan hasil pengenceran akan diinokulasikan pada permukaan media padat seperti nutrien agar yang sesuai dengan kondisi laut. Setelah itu, cawan Petri diinkubasi beberapa hari pada suhu yang sesuai hingga terbentuk koloni baru. Koloni bakteri yang dapat dipilih untuk diambil dan dimurnikan menjadi kultur tunggal. Yang kedua itu isolasi dari sedimen laut. Isolasi dari sedimen laut ini sendiri, sampel sedimen diambil menggunakan alat steril pada permukaan atau lapisan tertentu sedimen. Kalau kita bandingkan dengan field trip yang akan kita jalankan, kalau air laut itu tadi menggunakan botol sampel. Jadi nanti kita mengambil air laut itu dengan lawan arus. Kemudian kita isi sampai dia penuh, kemudian kita tutup. Sedangkan isolasi sedimen laut itu kita menggunakan alat bantuan yang namanya itu seperti pipa. Pipa yang di ujungnya itu meruncing. Itu akan ditancapkan ke sedimen. Kemudian kita untuk mengetahui bagaimana sedimen itu sudah penuh atau belum, kita membuka tutupnya itu, lalu kita masukkan salah satu jari kita ke dalam. Jika sudah terasa mengenai jari kita, maka itu artinya sudah penuh. Kemudian kita angkat secara perlahan, kemudian kita tutup kembali dan kita masukkan ke plastik clip, kemudian kita masukkan ke cool box dan nanti akan kita bawa kembali ke laboratorium untuk pengecekan secara lanjut. Kemudian yang ketiga itu ada isolasi dari biota laut. Nah, isolasi dari bakteri biota laut ini seperti hewan laut, alga, atau organisme laut lain. Biasanya melibatkan persiapan homogenat jaringan biota tersebut. Contohnya itu bagian tubuh organisme laut yang diinginkan dibersihkan dan digerus dalam larutan steril untuk melepaskan bakteri yang bersosiasi dengan organisme tersebut. Kita bandingkan lagi dengan field trip yang akan kita lakukan. Isolasi dari biota laut ini kita mengambil bentos yang ada di dasar atau yang ada di sedimen sewaktu pengukuran transek, di mana biota yang diambil itu memiliki kriteria tertentu yaitu bercangkang. Mengapa bercangkang?
karena itu tadi supaya bisa digerus. Jika dia bertubuh lunak maka tidak bisa digerus atau mudah hancur. Seperti itu. Kemudian isolasi bakteri dengan pengenceran. Ada dua teknik yang digunakan dalam mengisolasi bakteri menggunakan pengenceran. Yang pertama itu ada teknik preparation suspension atau preparasi suspensi. Tujuan dari teknik ini melarutkan atau melepaskan mikroba dari substratnya ke dalam air sehingga lebih mudah penanganannya. Nah, macam-macam di preparasi suspension ini juga ada terbagi menjadi tiga. Di antaranya itu ada swab atau ulas, yaitu mengusapkan ketembat memutar sehingga seluruh penggunaan ketembat tersebut kontak dengan permukaan sampel. Kemudian yang kedua itu ada rinse atau bilas untuk melarutkan sel mikroba yang menempel pada permukaan yang luas tetapi relatif berukuran kecil, misalnya daun, bunga, ataupun yang lain-lain. Di sini mencelupkan sampelnya ke dalam Aquades dengan perbandingan 1:9. Kemudian yang kedua itu ada pengenceran bertingkat. Nah, tujuan pengenceran bertingkat ini untuk memperkecil atau mengurangi jumlah mikroba yang tersuspensi dalam cairan. Maka digunakanlah teknik pengenceran bertingkat tersebut. Dengan perbandingan yang digunakan yaitu 1:9. Kemudian kita next slide. Kita lanjut ke teknik penanaman. Di dalam teknik penanaman ini ada dua teknik, yaitu ada power plate dan spear plate method, di mana power plate ini sendiri merupakan teknik meratakan agar. Jadi di sini meratakan menggunakan yang namanya itu alat bantu yaitu batang L. Kemudian yang kedua itu ada split plate. Nah, metode split plate ini teknik menuangkan agar yang masih cair. Jadi tadi power plate itu meratakan, sedangkan yang split plate itu menuangkan. Jadi di antara kedua teknik ini mana sih teknik yang lebih baik? Jawabannya itu teknik yang kedua, yaitu split plate method. Mengapa? Ya, dikarenakan jika kita menuangkan dia itu lebih merata atau tidak ada gumpalan. Berbeda dengan meratakan itu bisa terjadi kemungkinan adanya penggumpalan sampel. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi isolasi bakteri dan makromorfologinya. Lebih dan kurang saya mohon maaf, saya ucapkan selamat sore dan terima kasih.